Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Side Channel. Selamat datang di konten terbaru kami yang kami beri nama Apa sih bedanya? Sebelumnya, kalian pernah mendengar gak yang namanya phrasal verb? Nah, di video kali ini kita bakal membahas yang namanya phrasal verb. Kami telah siapkan beberapa contoh phrasal verb, dan bagi kalian yang penasaran mengenai phrasal verb, kalian tonton terus ya video ini sampai tamat, jangan skip-skip ya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai phrasal verb, saya mau tanya dulu. Kalian sudah tahu nggak bedanya antara verb dan juga phrasal verb? Verb ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan tindakan, keadaan, ataupun kejadian dan juga bertindak sebagai predikat di sebuah kalimat. Sedangkan untuk phrasal verb ini yang artinya frase kata kerja, ini adalah kombinasi gabungan antara sebuah kata kerja dan bisa sebuah adverb ataupun preposition, ataupun biasanya ada yang juga gabungan dan memiliki makna tertentu. Setelah mengambil definisi antara verb dan juga phrasal verb, kita langsung beranjak ke topik atau ke pembahasan contoh dari verb dan juga phrasal verb. Apa sih bedanya? Grow and grow up. Find, find out. Break dan juga break down. Ada juga give, give away. Use, use up. Show, show off. Untuk contoh yang pertama, ini ada grow dan juga grow up. Kalian sudah mengetahui belum perbedaan antara grow dan juga grow up? Bisa dilihat definisi dari grow dan juga grow up yang artinya sama-sama tumbuh tapi mempunyai makna berbeda. Dan bisa kita lihat definisi dari grow ini adalah artinya tumbuh dan biasanya dikaitkan dengan ukuran dan juga perkembangan. Biar gak bingung, kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama ada Indonesia's economy is growing. Yang artinya ekonomi Indonesia sedang berkembang atau sedang tumbuh. Bisa kita kaitkan dari contoh ini bahwa arti grow di sini itu dikaitkan dengan perkembangan sebuah ekonomi dari sebuah negara, yaitu contoh di sini Indonesia. Biasanya kata kerja grow ini digunakan ke non manusia. Artinya dikaitkan dengan sebuah benda ataupun hewan, tumbuhan dan lain-lain. Jadi sudah mengertikan penggunaan untuk kata grow ini. Mari kita lanjut ke phrasal verb dari grow up. Penggunaan dari kata grow up ini biasanya dikaitkan dengan tumbuhnya atau dikaitkan dengan perkembangan manusia. Contohnya dikaitkan dengan perkembangan dari anak-anak ke dewasa. My 7-year-old brother wants to be a lawyer when he grows up. Artinya, saudara saya yang berumur 7 tahun ingin menjadi seorang pengacara ketika dia tumbuh atau dewasa. Find dan find out. Penggunaan kata kerja find ini digunakan untuk menunjukkan lokasi sebuah objek ataupun orang. My mother found the key of her car under the bed. Yang artinya, mama saya menemukan kunci mobilnya di bawah kasur. Found dari kalimat ini adalah bentuk kedua dari kata kerja find. Jadi bisa kita lihat dari penggunaan kata kerja find ataupun found, bentuk kedua di kalimat ini adalah menunjukkan lokasi di mana kunci mobil dari mama saya. Phrasal verb yang berikutnya ada find out, yang artinya sama menemukan, cuman dimaknai atau mempunyai makna tertentu. Don't let our teacher find out about that case. Jangan biarkan guru kita mengetahui tentang kasus ini atau kasus tersebut. Nah, bisa dimaknai bahwa find out di sini bisa menemukan sebuah informasi mengenai kasus tersebut ataupun mengetahui. Break dan juga breakdown. Break di sini bisa artinya memecahkan, pecah, merusak atau merusakkan. Dan juga mungkin ada beberapa arti lainnya. Secara sederhana, penggunaan kata break ini bisa diartikan bahwa jika sesuatu ini pecah atau jatuh atau apapun itu, biasanya terbagi menjadi beberapa bagian, or it becomes some pieces. If the desk lamp falls off the table, it will break. Jika lampu meja jatuh dari meja, itu akan pecah. Jadi break di sini artinya pecah. Bisa kita bayangkan jika lampu meja ini memang jatuh dari meja, ini bakal membuat si lampu ini menjadi pecah dan berubah menjadi beberapa bagian. Phrasal verb dari breakdown artinya rusak.
Tapi ada juga makna lain seperti mogok dan juga beberapa makna yang lainnya. My friend's car broke down on a highway and he called me for help. Di sini artinya bukan pecah, tapi artinya mogok. Yang artinya mobil teman saya mogok di jalan tol. Jadi dia menelpon saya untuk meminta bantuan. Selanjutnya ada give dan giveaway. Untuk give ini biasanya diartikan dengan sebuah hal yang kita transfer ke seseorang. Arif gave me a book for my birthday. Give di sini bentuk kata kerja kedua dari give. Arti kalimat ini adalah Arif memberikan sebuah buku untuk ulang tahun saya. Di sini artinya menyerahkan sesuatu, yaitu buku di contoh kalimat ini, ke seseorang, yaitu saya. Phrasal verb giveaway, yang artinya memberikan sesuatu secara gratis. Dalam keadaan normal, biasanya kita memerlukan usaha, yaitu membeli untuk mendapatkan suatu hal ini. A travel company gives 2 tickets to Bali destination. Jadi ada sebuah perusahaan travel yang memberikan secara gratis 2 tiket ke Bali. Dalam kondisi normal, biasanya kita harus membayar sejumlah uang untuk membeli 2 tiket ke Bali. Tapi di sini ada program khusus dari travel ini yang memberikan secara gratis kepada 2 orang, atau biasanya ada tujuan tertentu dari penggunaan atau memberikan giveaway ini. Contohnya seperti promosi. Verb dan phrasal verb berikutnya ada use dan juga use up. Use ini sendiri digunakan untuk penggunaan ketika kita menggunakan sesuatu. You can use a motorbike to go to school. Jadi kalian bisa menggunakan sebuah motor untuk pergi ke sekolah. Dan di sini artinya kalian menggunakan motor ini untuk melakukan aktivitas pergi ke sekolah. Itulah salah satu fungsi dari penggunaan kata kerja use. Phrasal verb use up. Penggunaan use up ini sendiri adalah ketika seseorang menggunakan sampai habis dari sebuah penggunaan benda, contohnya my wife used up her laptop battery and now she needs to recharge it. Jadi artinya istri saya menggunakan laptop sampai baterainya habis. Jadi dia harus mengisi ulang daya laptop. Jadi untuk penggunaan use up, yaitu menggunakan sesuatu sampai habis. Jadi nggak ada yang tersisa. Berikutnya ada show dan juga show off. Di sini cukup menarik karena artinya sama-sama menunjukkan. Cuma untuk show off memiliki makna khusus. Show maupun show off ini artinya menunjukkan. Perbedaannya untuk show ini hanya menunjukkan seperti kalian menunjukkan sebuah benda. Contoh ketika kalian mempunyai HP baru, kalian biasanya menunjukkan ke teman-teman. Nah, itu bisa menjadi show dan juga menjadi show off. Mari kita bahas. I'll show you my notes. Saya akan menunjukkan catatan saya. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini intensinya hanya menunjukkan catatan milik pribadi. Contohnya seperti catatan sekolah, ataupun catatan pelajaran, ataupun catatan lainnya. Nah, phrasal verb berikutnya ada show off. Ini cukup menarik karena sama-sama menunjukkan, tapi ada intensi bahwa dia sedikit arogan dan menganggap bahwa dia lebih dari yang lain. Contohnya, Faujan has a new watch and she's showing it off. Show off di sini maknanya nggak hanya menunjukkan, tapi lebih ke pamer. Jadi Faujan punya jam baru dan dia sedang pamer atau memamerkannya. Akhirnya kalian sudah tahu nih perbedaan antara grow and grow up, find and find out, break and break down, give and give away, use and use up, dan terakhir ada show dan juga show off. Saya harap penjelasan tadi mudah dimengerti dan jangan lupa praktikkan. Inilah akhir dari video apa sih bedanya yang pertama. Jadi akan ada phrasal verb atau tema apa sih bedanya yang berikutnya. Jangan lupa tonton ya. If you need English partner, English side is the answer because English side where English